Shalom, devosi 1 Tawarik pasal yang pertama. Dalam teks firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita boleh belajar bagaimana kita mengenal diri kita sebenarnya. Kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan hari ini, kita bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh bangsa yang baru pulang setelah terbuang puluhan tahun lamanya dan menjadi budak di negara lain. Ada culture shock dan juga pergulatan identitas menjadi pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Silsilah pada awal pasal ini menjadi rangkuman singkat tentang garis keturunan dari Adam ke Nuh dan dari Nuh ke Abraham, mengikuti catatan yang sangat dikenal oleh orang Israel dalam Kejadian pasal 10 ayat 1 sampai 29 dan pasal 11 ayat 10 sampai 26. Melalui silsilah ini, penulis kitab Tawarik memfokuskan identitas bangsa kepada Abraham sebagai bapak bangsa yang hidup dalam perjanjian kepada Tuhan. Dan bagi bangsa Israel yang kembali dari pembuangan di Babel, silsilah itu memberikan orientasi dan identitas diri, siapa diri mereka sebenarnya. Mengapa bangsa kita mengalami semua hal ini? Dan bagaimana saya harus hidup di hadapan Tuhan? Banyak orang percaya, orang Kristen juga mengalami masa pengasingan dalam kehidupannya. Seolah-olah mereka dapat melarikan diri dari jangkauan kasih Tuhan. Dalam kasus bangsa Israel, ketidaktaatan membuat mereka terbuang ke Babel. Namun itu pun tidak melepaskan mereka dari jangkauan kasih Tuhan yang tidak pernah menyerah untuk menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Seperti bangsa Israel yang kembali ke tanah perjanjian, demikian kita orang Kristen dapat merasakan kembali pelukan anugerah Tuhan setelah mengalami keterasingan dan keterbuangan. Seringkali muncul pertanyaan di dalam senyap, siapa kita ini sebenarnya? Kemana kita harus melangkah selanjutnya? Memasuki relasi yang lebih erat dan personal dengan Tuhan terasa seperti mengarungi ombak baru yang tidak dikenal sebelumnya. Iman masa lalu atau masa kecil terasa kekanak-kanakan jika dibandingkan dengan luasnya horizon baru yang disediakan Tuhan untuk dijelajahi. Disinilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan membuka telinga kita untuk tuntunannya. Perenungan akan pengalaman hidup dan kebaikan Tuhan yang sudah diberikan berulang kali dapat membuka kepekaan telinga kita bagi tuntunan Tuhan selanjutnya. Tuhan Allah yang disembah oleh Adam, Tuhan Allah yang disembah oleh Nuh dan juga Abraham menantikan kita untuk kembali kepada perjanjian kasih-Nya dan meletakkan hidup kita di jalan-Nya. Tuhan Yesus memberkati.